Gimana kabarnya hari ini? Ya, tentunya baik-baik dan sehat saja, bukan? Ya. Sebagai tanda ucapan syukur pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengadakan ibadah online. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berkumpul dengan ayah, dengan ibu, kakak dan adik kita. Kita bersama-sama bersatu hati, kita mengadakan ibadah bersama. Selamat beribadah. Halo anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Ria nomor 27 dengan judul Yesus Oh Yesus. Adik-adik bisa? Kalau bisa, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Yesus, oh Yesus, mulia namamu. Yesus, oh Yesus, kau pujaanku. Ingat namamu, ku tak sedih. Ingat namamu, ku memuji. Ingat namamu, ku menyanyi. Yesus, harapanku. Yesus, oh Yesus, mulia namamu. Yesus, oh Yesus, kau pujaanku. Ingat namamu, ku tak sedih. Ingat namamu, ku memuji. Ingat namamu, ku menyanyi. Yesus, pengharapanku. Hai anak-anak, shalom. Gimana? Masih semangat kan? Nah, anak-anak, kini tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Anak-anak sudah disiapkan kan Alkitabnya? Kalau sudah, kita akan berdoa, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas panggilan-Mu kepada kami. Kami rindu Tuhan membangun ibadah padamu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menyertai kami dalam kami membaca serta merenungkan isi firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa fokus mendengarkan suara Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini berkisah tentang salah satu tokoh Alkitab yang bernama Yefta. Anak-anak ada yang tahu siapa sih Yefta? Nah, agar anak-anak tahu siapa itu Yefta, kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 12 sampai 28. Yang begini bunyi firman Tuhan. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, "Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai." Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu, orang Israel mengirim utusan kepada Raja Negeri Edom dengan permintaan, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini.' Tetapi Raja Negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja Negeri Moab, tetapi raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades.
Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon, dan orang Israel meminta kepadanya, "Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini, sampai ke tempat yang kami tuju." Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahaz, lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tanah orang Israel. Dan mereka dikalahkan sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Zipor, raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel? Atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesibon dengan segala anak kotanya, di Aroer dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun, mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan, hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Amin. Nah, adik-adik, gimana? Kalian sudah paham dengan kisahnya Yefta? Agar kalian lebih paham lagi tentang kisah Yefta melawan Bani Amon ini, Kak Ria punya satu video. Kita simak sama-sama ya. Nama tempat ini adalah Gilead. Yang bertempat tinggal di sini adalah orang-orang Israel. Mereka sudah lama sekali tinggal di tempat ini. Lalu datanglah Raja Amon. Raja Amon berkata, "Tempat ini adalah tempat kami. Kalian orang-orang Israel harus pergi, pindah ke tempat yang lain." Mereka jadi bingung. Wah, harus pindah kemana ya? Lalu beberapa orang menemui Yefta. Mereka berkata, "Yefta, tolonglah kami. Raja Amon menyuruh kami pindah dari sini. Kemana kami harus pergi?" Yefta menjawab, "Kalian tidak perlu pergi dari tempat ini. Sampaikan kepada Raja Amon bahwa tanah ini adalah milik kita. Kita yang benar. Jadi, jangan takut." Mendengar perkataan Yefta, hati orang-orang Israel agak tenang. Sebab mereka punya pemimpin yang berani. Sekarang orang-orang Israel itu tidak takut lagi dan juga tidak perlu pindah tempat tinggal, karena daerah Gilead adalah milik mereka. Nah, adik-adik, dari kisah Yefta tadi, kalian bisa melihat kan bahwa Yefta itu adalah seorang yang berani.
Meskipun Yefta melawan Raja Bani Amon, tapi Yefta tidak takut, Yefta tidak gentar sedikit pun. Karena Yefta tahu apa yang dikatakannya itu benar. Yefta tahu bahwa Tuhan menyertai Yefta, sehingga Yefta menjadi berani. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jika Yefta berani melawan Raja Bani Amon, anak-anak juga harus tumbuh menjadi seorang anak yang berani. Berani di sini bukan maksudnya berani melawan orang tua atau bapak ibu guru di sekolah loh ya. Tapi berani di sini adalah berani berkata jujur, berani bertindak yang baik dan sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang anak yang berani itu memang tidak mudah. Maka dari itu kita perlu pertolongan dari Tuhan. Kita perlu bimbingan dari Tuhan supaya Tuhan meletakkan keberanian dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita, sehingga kita bisa bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang berani menyatakan kebenaran seperti Yefta. Haleluya, amin. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana firman Tuhan? Melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ria tadi, bagus kan? Seru kan? Tetapi ada sedikit yang kurang berkenan di hati Tuhan. Apa ya? Mulai kesalahan. Oh, kekurang jujur. Ya, tapi kita yakin dan percaya melalui doa, melalui pengampunan kita, kemampuan kita, pasti Tuhan akan membimbing kita, tidak akan kita lakukan tentang kekurang jujur. Dan marilah untuk selanjutnya kita berdoa ya. Doa syafaat, bagaimana kalau kita berdoa? Tangan dong, tangan dilipat, mata harus ditutup. Ya, mulai tirukan ya kakak. Kalau berdoa, mari kita menundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berlutut di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Terlebih ya Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu yang begitu indah tentang kejujuran. Mampukan kami untuk berbuat jujur kepada orang tua kami, saudara-saudara kami, pada semua orang. Tuhan, tiada lupa kami berdoa kepada kedua orang tua kami yang merawatnya dengan penuh kasih sayang ya Tuhan. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari situasi yang sekarang ini, wabah corona ya Tuhan. Melalui doa-doa kami yakin dan percaya Tuhan akan menjauhkan semua wabah itu, sehingga
kami semua beroleh sehat dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan tentang kisah Yefta yang berani melawan Raja Bani Amon. Sekarang Kak Ria akan mengajarkan kalian cara membuat boneka jari dari kertas. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kertas HVS, penggaris, spidol, kemudian pensil warna, selotip, dan gunting. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah membuat garis seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan menggambar bagian mata, hidung, kemudian mulut. Kemudian kita akan menggambar bagian tubuh dari boneka jari ini. Nah, selesai menggambar, kita akan mewarnai boneka jari ini. Kalian bisa mewarnai sesuka hati kalian sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, nanti hasilnya setelah diwarna akan seperti ini. Kemudian setelah selesai diwarnai, kita akan menggunting boneka jari ini. Nah, setelah selesai kita gunting, kita akan lipat menjadi seperti ini.
Kemudian kita satukan bagian belakang ini menggunakan selotip. Setelah itu kita lipat sesuai dengan garis yang ada pada gambar yang telah kalian buat. Melipatnya seperti ini. Nah, setelah kalian lipat, pada ujung boneka ini ada lubang tempat jari kalian untuk memainkan boneka ini. Caranya dimasukkan jari telunjuk dan jempol. Nah, seperti ini sudah jadi. Nah, mudah kan membuatnya? Tadi kalian sudah belajar membuat satu tokoh. Nanti kalian di rumah bebas berkreasi membuat tokoh-tokoh yang lain. Sehingga nanti kalian bisa memainkan boneka jari ini sebagai alat untuk menceritakan kembali kisah Yeftah yang berani melawan Raja Bani Amon. Selamat berkreasi. Masih semangat kan anak-anak? Kalau masih semangat, yuk mari kita muji Tuhan kembali memakai Kidung Ria nomor 139 Saestu Binga. Saestu binga derek Gusti, saestu binga derek Gusti, saestu binga derek Gusti, binga selaminya. Sungguh bahagia ikut Tuhan, sungguh bahagia ikut Tuhan, sungguh bahagia ikut Tuhan, senang selamanya. Demikian tadi anak-anak, ibadah yang sudah kita lakukan bersama-sama. Akhir kata kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.